berpuasa di bulan Rajab. Dengarkan baik-baik. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi siyami syahri Rajab. Para ulama berbeda pendapat di dalam hukum puasa bulan Rajab. Para ulama berbeda pendapat di dalam hukum puasa bulan Rajab. Lihat perbedaannya. Fadhahabal jumhur, maka mayoritas ulama berpendapat, min Hanafiyah, dari kalangan madhab Hanafi, wa Malikiyah, dan dari kalangan madhab Maliki, wa Syafi'iyah, dan dari kalangan madhab Syafi'i, wa huwa qaulun fi madhabil Hanabilah, dan pendapat mayoritas ini merupakan salah satu pendapat lemah di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau di tiga madhab itu pendapatnya kuat. Di madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu pendapat lemah. Apa pendapatnya? Illa istihbabi siyami syahri Rajabi kullih. Illa istihbabi siyami syahri Rajab kullih. Apa kata tiga madhab dan pendapat yang lemah di dalam satu madhab? Kata tiga madhab ini bahwa puasa di bulan Rajab penuh, full, sebulan penuh, itu hukumnya sunnah. Jelas ya? Jadi tiga madhab mengatakan bahwa hukum berpuasa di bulan Rajab penuh itu hukumnya sunnah. Kenapa kok sunnahnya ini di dalam madhab Imam Ahmad ini kok pendapat lemah? Memang apa pendapatnya Imam Ahmad? Ya, di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal memang apa pendapatnya? Kok seakan-akan tidak setuju dengan kesunahan puasa Rajab penuh. Wa dhahabal Hanabilatu, dan ulama madhab Hambali berpendapat ila karahati ifradi syahri Rajab kullih. Pendapat di dalam madhab Imam Ahmad bahwa berpuasa hanya di dalam bulan Rajab full, ya, jadi puasa full hanya di bulan Rajab, bulan yang lain enggak, bulan Rajab doang. Puasa di bulan Rajab full, di bulan-bulan lain enggak. Itu kata madhab Imam Abu Hanifah hukumnya makruh. Wa tazulul karahatu indahum, dan kemakruhannya itu hilang. Jadi menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu puasa bulan Rajab full sebulan, di bulan lain enggak. Ini ada orang puasa Rajab full di bulan Rajab, di bulan lain dia enggak puasa. Nah itu kata madhab Imam Ahmad hukumnya makruh. Makruhnya itu bisa hilang apabila bifitri yaumin minhu aw yaumain aw bisyami syahrin akhar idhafatan ilaih. Ya, kemakruhan itu bisa hilang apabila ada satu hari di bulan Rajab yang dia nggak puasa, atau 2 hari yang dia nggak puasa, jadi nggak full. Jadi kalau menurut madhab Imam Ahmad, yang penting syaratnya itu 2. Apa itu? Tidak
full 1 bulan, dan tidak hanya bulan Rajab saja. Ya, apabila ada orang full puasa bulan Rajab tapi bulan yang lain juga apa? Puasa, maka enggak makruh. Kemudian apabila dia puasa bulan Rajab tapi enggak full, itu juga enggak makruh. Ya. Karena yang makruh menurut mazhab Imam Ahmad adalah mengkhususkan puasa full di bulan Rajab, mengkhususkan. Gitu ya. Jadi lihat, ada perbedaan pendapat antar ulama. Tapi dari perbedaan pendapat ini, 4 mazhab semuanya sepakat bahwa puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah. Saya ingetin, ini tadi kan kita ada mazhab ini, ada mazhab ini, tapi mazhab Imam Ahmad itu mengatakan makruh cuman karena puasanya full doang. Seandainya puasanya nggak full, tetap hukumnya apa? Sunnah-sunnah juga, gitu ya. Jadi 4 mazhab sepakat bahwa puasa di bulan Rajab hukumnya sunnah. Nah, yang ngelarang mazhab apa? Itu yang ngelarang biasanya mazhab WA, mazhab WhatsApp. Itu mazhab WhatsApp itu yang biasa ngelarang. Sekarang lihat di dalam kitabnya per madhab. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada namanya Al-Fatawa Al-Hindiyah. Ada namanya Al-Fatawa Al-Hindiyah. Makanya orang-orang India, Muslim India yang sekarang lagi kena musibah, mudah-mudahan musuhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu rata-rata mazhabnya Hanafi. Ya, mazhabnya Hanafi. Kenapa kok banyak ulama yang tidak setuju kalau Islam di Indonesia berasal dari India? Gitu ya. Karena di India, salah satu alasannya, karena di India itu mazhabnya Hanafi, sedangkan di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Itu mengapa Islam itu di Indonesia awalnya bukan dari India. Nggak nyambung. Masa di sononya Hanafi, di marinya Syafi'i, nggak nyambung namanya. Ya, itu salah satu buktinya. Apa yang dikatakan di dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah, al-marghubatu minas siyami anwa'un. Yang dianjurkan di dalam puasa ada beraneka ragam, ada macam-macam. Yang dianjurkan, awaluha, yang pertama dari yang dianjurkan, saumul muharram, puasa di bulan Muharram. Wathani saum Rajab, dan yang kedua yang dianjurkan puasa di bulan Rajab. Jadi tertulis di dalam kitab, salah satu kitab mazhab Hanafi, bahwa puasa di bulan Rajab itu termasuk yang dianjurkan, gitu ya. Oke, sekarang mazhab Malik. Wa bi syarhil Kharsi ala Khalil, dalam keterangan kitab Al-Kharsi, annahu yustahabbu shaumi syahril Muharram, bahwasanya dianjurkan, disunnahkan puasa di bulan Muharram, wa huwa awwalus syuhuril hurum, dan dia adalah awal daripada bulan-bulan hurum. Ya, Ashhurul Hurum itu ada 4. Ashhurul Hurum itu ada 4. Apa aja? Ashhurul Hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Gitu ya. Nah, di dalam itu
Yang pertama dianjurkan puasa bulan Muharram. Yang kedua wa Rajab. Dan dianjurkan juga di dalam bulan Rajab. Jadi tertulis di dalam salah satu kitab madhab Maliki. Sekarang dalam madhab Asy-Syafi'i, di dalam kitab Al-Majmu' yang dikarang oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi radhiyallahu an, qala ashabuna, berkata ulama-ulama madhab Asy-Syafi'i, wa minas shaumil mustahab, termasuk dari puasa yang dianjurkan, shaumul ashhuril hurum, puasa di bulan hurum, ya, puasa di bulan hurum, puasa di bulan hurum yang 4 bulan tadi. Apa itu? Wahiyya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Ya, dianjurkan puasa di Ashhurul Hurum, dan Ashhurul Hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti hukum puasa Rajab hukumnya sunnah. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar di dalam fatwanya, beliau katakan, wa amma istimraru hadzal faqih, adapun kelanjutan seorang ahli fikih, nggak disebutin nama beliau ahli fikihnya siapa. Jadi ada orang ahli fikih, kata Imam Ibn Hajar, terus-terusan ngapain? Ala nahyin nas an shaumi Rajab, terus-terusan ngelarang orang puasa di bulan Rajab. Apa kata beliau? Fahuwa jahlun minhu wa jazaf. Kata Imam bin Hajar, itu adalah satu kebodohan dari dirinya. Jadi ngelarang orang berpuasa di bulan Rajab itu satu kebodohan, kata Imam bin Hajar. Ala hadhihi syari'ah al-mutahharah, satu kebodohan terhadap syariat yang suci ini. Fa illam yarji an dzalik, ini kata Imam bin Hajar, apabila dia tidak menarik larangannya, badilah nggak mau, dia terus aja ngelarang, wajib ala hukami syariatil mutahharah zajruh wa ta'ziruh, harusnya pemerintah mengambil sikap untuk menjegalnya dan menghukum orang itu. Keras pendapatnya Ibn Hajar. Ini orang nggak main-main. Orang pengen puasa malah kagak boleh, dilarang-larang, ya. Kemudian saya saya singkat. Mungkin ada orang begini, Ustadz, itu kan pendapat ulama-ulama, ada nggak hadisnya? Kita kan Islam itu ngikutin Quran, ngikutin hadis, bukan ngikutin ulama. Tuh kadang-kadang orang ada yang ngomong begitu, nggak ngikutin apa? Nggak ngikutin ulama, seakan-akan dia tahu, dia ngerti Quran, seakan-akan ngerti hadis. Padahal kalau dilihat baca tajwidnya belum benar. Bapak-bapak coba, kalau bapak-bapak saya tes, berani apa enggak terjemahin surah An-Nas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas, maju kemari terjemahin. Jangan ngeliat buku, jangan ngeliat terjemahan, maju kemari. Berani nggak terjemahin? Ayo. Lah orang nerjemahin aja nggak bisa, kayaknya udah alim banget, ngelarang orang. Padahal cuman gara-gara baca di WA berani, cuman gara-gara baca di Facebook berani. Nggak boleh begitu.
Agama bukan diambil dari Facebook, agama bukan diambil dari WA. Nah, apa dalilnya? Dengerin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna afdalas siyami siyamu akhi Dawud. Sesungguhnya paling utamanya puasa adalah puasa saudara saya Daud, yaitu Nabi Daud alaihis salam. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari enggak. Coba, kalau sehari puasa, sehari enggak, dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12. Puasa Nabi Daud ini kategorinya sunnah apa wajib? Sunnah. Yang wajib di bulan apa? Ramadan. Berarti tinggal berapa? 11 bulan. Berarti puasa seperti Nabi Daud dianjurkan 11 bulan. Dalam 11 bulan itu ada rojabnya apa kagak? Ada. Terus kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Puasa Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari enggak. Itu kategorinya puasa sunnah. Berarti dikerjakan 11 bulan. Gitu kan? Karena Ramadan puasa wajib. Nah, 11 bulan itu termasuk bulan Rajab. Lah sekarang orang mau puasa di bulan Rajab terus enggak boleh. Justru yang nggak boleh itu mana dalilnya, gitu loh. Kemudian, ini kadang-kadang begini, banyak di dalam fadilah keutamaan bulan Rajab itu banyak yang keutamaannya palsu. Hadis-hadisnya palsu. Kalau nggak ngerti palsu, nggak ngerti lemah, nggak ngerti sahih, diem. Jangan kemudian ngomong nyap-nyap. Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an ditanya. Imam bin Hajar ditanya, wa su'ila nafa'allahu bih. Beliau ditanya an hadithi, tentang satu hadis. Apa hadisnya? Inna fil jannati nahran. Sesungguhnya di surga itu ada satu sungai, yuqalu lahu Rajab. Sungai itu dinamakan Rajab. Ma'uhu, airnya itu sungai, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Man shoma yauman min Rajab, barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahri, Allah akan memberikannya minum dari sungai tersebut. Dan juga beliau ditanya tentang hadis man shoma, barang siapa berpuasa min kulli syahrin, di setiap bulan, al khamisi wal jum'ati was sabti, Kamis, Jumat dan Sabtu tiap bulan, kutibat lahu ibadatu sab'i mi'ati sanah, maka dia akan ditulis memiliki pahala seperti orang beribadah 700 tahun. Ini ada tadi hadis pertama, ini hadis kedua. Jadi Imam bin Hajar ditanya beberapa hadis. Yang tadi yang pertama tentang sungai tadi yang dinamakan Rajab, yang kedua beliau ditanya juga tentang keutamaan orang yang berpuasa tiap bulan 3 hari, yaitu Kamis, Jumat dan Sabtu. Kemudian wa hadithi, dan beliau ditanya hadis yang ketiga, man shoma yauman min Rajab, barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, kana kasyami syahrin, maka dia seperti orang yang berpuasa 1 bulan.
Wa man shama minhu sab'ata ayyamin, barang siapa yang berpuasa dari bulan Rajab 7 hari, ughliqat anhu abwabu jahannam as-sab'ah, maka pintu neraka yang 7 itu ditutup buat dia. Wa man shama minhu thamaniyata ayyam, barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, futihat lahu abwabul jannati thamaniyah, dibukakan 8 pintu surga buat dia. Wa man shama minhu asyrata ayyamin buddilat sayyi'atuhu hasanat, barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, maka kejelekannya itu Allah rubah jadi kebaikan. Nah, beliau ditanya tentang 3 hadis ini, apa komentarnya? Komentarnya Imam bin Hajar, fa'ajaba biqauli, beliau menjawab, laisat mawdu'atan bal dha'ifatun, hadis-hadis di atas itu bukan hadis palsu, akan tetapi kedudukannya lemah. Fatajuzu riwayatuha, maka boleh meriwayatkan hadis ini, wal amalu biha, dan boleh mengamalkannya. Jelas apa kata ulama? Boleh meriwayatkannya dan boleh mengamalkannya. Terus begini, jangan dibanding-bandingkan sama kita. Memang ciri-ciri hadis, ciri-ciri hadis yang dhaif atau yang palsu, ciri-cirinya adalah balasan yang tidak masuk akal. Jadi misalnya begini, barang siapa yang senyum kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan 1 juta bidadari di sorga. Misalnya, ilok cuman senyum doang, terus dapat bidadari 1 juta. Itu ciri-ciri hadis lemah atau palsu, tapi itu ciri. Jangan kemudian kita langsung katakan dengan tidak enggak diteliti lagi, langsung itu hadis palsu, itu hadis lemah. Ntar dulu, fadlullah wasi', fadlullah wasi', keutamaannya Allah itu luas. Allah itu seringkali membalas kita pekerjaan yang sedikit, dibalas dengan Allah dengan berlipat ganda, gitu ya. Jadi wajar-wajar aja, karena memang Allah selama ini memberikan kita nikmat nggak sesuai dengan ibadah kita. Coba kita sholat 5 waktu, berapa menit sholat 5 waktu? Sebentaran. Banyakan nikmat yang kita terima apa banyakan nggak enaknya yang kita terima? Nikmatnya yang kita terima dari mulai lahir sampai sekarang. Subhanallah, ya. Nah, itu yang saya mau tekankan. Kemudian ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadis-hadis yang tadi yang sudah saya sebut, yang tadi di dalam surga ada sungai katakan Rajab, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Juga hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Sa'id, juga Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau juga meriwayatkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Nabi enggak puasa setelah bulan Ramadan kecuali bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya. Jadi boleh puasa bulan Rajab. Ya. Yang enggak boleh tadi enggak ngerti hukum, enggak ngerti agama. Itu kata Imam bin Hajar. Ya. Ulama-ulama yang lain, Al-Imam Az-Zuhri radhiyallahu an, seorang tabi'in, alim luar biasa, bulan Rajab dan bulan Ashhurul Hurum yang lain beliau puasa. Kemudian
Sahabat mengatakan, kana Ibnu Umar yasumu bi Makkah Ashhurul Hurum. Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, itu di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab puasa. Ya sekarang kan gampangnya begini, orang Rajab itu mau puasa boleh, enggak puasa juga boleh. Ini yang anehnya, orang mau puasa dilarang, itu yang aneh. Gitu ya. Nah, jadi saya mau klarifikasi itu supaya bapak-bapak itu kadang-kadang tuh ngambil ilmu di WA. Makanya ngaji, jangan ngambil ilmu di WA. Ngambil ilmu di WA, nanti ditanya di pengajian nggak apa-apa. Ya. Nah, baik, saya kira cukup. Kemudian sedikit saya mau membahas wa